Bahas metiknya Mitsubishi Mirage dong. Pernah ada yang masuk bengkel? Tidak, sebab belum ada video yang bahas Mitsubishi Mirage. Lagi minat Toyota Sienna nih. Apa CVT termasuk badak? Mengingat usia mobil juga udah lumayan tua. Kelebihan Brio E-Satya, model bagus 4 silinder. Kalau Agya fitur G lengkap. Ada pedal shift, tapi 3 silinder. Kembali lagi di channel YouTube Domo Transmisi. Di obsesi obrolan seputar transmisi episode 84. Kembali lagi bersama saya Arya dan bapak kita Bapak Freddy. Gimana kabarnya kok? Sehat, lu gimana Sob? Sehat juga, super. Nah, seperti biasa guys, di video obsesi kali ini kita akan membahas nih pertanyaan-pertanyaan seputar transmisi yang telah teman-teman lontarkan ya kan. Nah, tapi seperti biasa juga, gue ingin membacakan 2 pemenang untuk episode kali ini yang kita ambil dari video obsesi 71. Nah, siapa aja 2 pemenangnya itu langsung akan gue bacain. Yang pertama ada dari @radiantresnasumatja. #obsesi. Selamat lintas waktu, Ko Freddy dan Kang Arya. Sehat selalu buat semua tim Domo. Amin. Terima kasih guys. Mau tanya, kalau transmisi Jazz G8 kan AT nih, juga selalu menggunakan jika selalu menggunakan gigi S atau manualnya terus-menerus, apakah ada dampak negatif berkepanjangan? Soalnya saya rasa pakai mode manual jadi lebih irit ke BBM, meskipun nggak begitu signifikan, tetapi tetap menggunakan mode manual lebih enak aja dan saya pun lebih fleksibel ngatur tenaga mobilnya. Terima kasih, semoga dinotis. Nah, itu untuk pemenang pertama, dan untuk pemenang kedua ada dari Erik Fernandus 2345 #obsesi. Saya punya BRV 2016 KM 75.000, ganti oli transmisi setiap 20.000. Pemakaian cukup standar dalam kota, kaki terdidik. Jarang banget naikin sampai RPM 3.000 lebih. Pertanyaannya, ada kemungkinan belt CVT putus di KM 100.000 km atau tidak? Atau lebih baik dijual sebelum 100.000 km? Ini kalau lihat pertanyaannya lucu banget nih, orang parno banget kayaknya ya. Nah, jadi buat 2 orang pemenang akun tersebut boleh langsung hubungin admin tanpa berlama-lama lagi. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar transmisi atau apapun itu, tulis aja di kolom komentar. Selain dapat jawaban juga dapat hadiah dari kita. Betul ya kok ya? Oke guys, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari @Nikolaus Suwandi 102. #obsesi. Hai Mas Arya atau Ko Freddy, izin bertanya. Untuk transmisi AT Suzuki XL7 2020. Ini Om Suandi temen kita bukan? Nggak tahu. Terkadang kurang smooth jika pindah dari R ke N. Nyamar dia. Nyamar ini. Sudah tanya ke ATPM, nggak mungkin kok. Gambarnya kodok kok. Sudah tanya ke ATPM, tapi jawabannya memang karakternya begitu. Apakah benar seperti itu? Apakah Domo Transmisi pernah bedah AT Suzuki XL7? Terima kasih. XL7 ke N-nya malah yang ada kayak kurang di Surabaya, smooth. waktu di Surabaya, waktu di Surabaya memang ada juga kasusnya kayak gini. R ke N memang begitu. Normal sih sebenarnya. Kayak wuling aja jadinya. Iya. Kayak wuling, kayak Raize gitu ya. Cuma kemarin itu sempat kita saranin coba ganti CP joinnya dulu. Karena lihat kayaknya ada kemungkinan dari CP join. Tapi memang kalau dari Suzuki kelihatannya ya, pokoknya ke N itu agak ada sedikit. Ada goyang dikit lah. Tapi ada. itu kalau kata aku sih nggak sampai bikin nggak nyaman sih. Cuma bener ya, ada something lah, kayak ada something. Cuma it's okay sih. Coba yang punya XL7. Komen di bawah, Iya. semua pengguna XL7. Begitu nggak? Ya kan? Iya. Masuk ke tuas N Ada something gitu rasanya. agak nggak smooth gitu, agak ada goyangan Gimana dikit gitu, atau apa gitu ya. XL7, soalnya kita Iya. nggak punya XL7. Mobil juga jarang masuk ke sini kan ya. Iya, jarang Terus masuk. kita pernah bongkar nggak Matic-nya? Kita pernah ya dibongkar dia expander ya. Expander pernah. Expander pernah kita bongkar. Kan sama aja Matic-nya ya. U440. Terus apa lagi? Kita di R3 pernah nggak? R3 lupa loh aku loh. R3 tuh pernah masuk sini atau enggak tuh? Kalau expander AT pernah berapa kali kita? Next ya kok ya. Ya. Dari @Sergi Lukman. #obsesi. Bahas Mazda Biante dong Om. Gimana Matic Mazda Biante, mesin sama kayak kakinya? Sebenarnya Mazda Biante tuh mesinnya mah badak ya kok ya. Kayak kakinya juga enak. Cuma masalah satu, elektrikal. ABS. ABS ya? Kalau beli Mazda Biante udah deh, nggak usah takut kayak kakinya bunyi itu, nggak usah takut ya kan. Mesinnya ada masalah nggak usah takut karena badak, saudara.
Ada kita juga. Ada kita juga, matic masalah juga ada kita. Cuma elektrikalnya, aduh pusing ya kan. Mau cerita sedikit soal Mazda Biante? Ya pernah sih ya, kita ada yang kasus sampai mumet. Ya intinya Mazda Biante-nya dipasang atribut terlalu banyak ya kok ya, variasinya ya. Full variasi. Full variasi. Banyak potong kabel sana sini. Iya, OBD aja sampai bikin sendiri gitu kan. Ya pada endingnya ketika ada masalah elektrikal udah bingung semua tuh. Ini bengkelnya bingung, ini mana yang harus gue standarin ya. Lampu Tapi dengan standar. Akhirnya dengan sekian waktu, Sembuh juga. sekian purnama, Iya, sembuh juga. Tapi lama banget sih, gila lama banget. termasuk lumayan lama untuk Lama banget. ukuran Mazda ya. Bengkel elektrikalnya bingung, gue harus ngestandarin yang mana dulu ya. Akhirnya semua variasi yang dalam mobil itu dicabut aja dah. Sisain variasi lampu aja di luar. Bukannya apa ya, bukannya kita menolak untuk variasi. Iya. Bukan. Cuman kadang efek dari variasi itu Iya. yang bikin sakit kepala. Memotongnya kurang pas ya, kurang Iya, ini. itu yang bikin pusing gitu. Nggak mau juga lah kalian yang punya mobil. Kenapa-napa pusing. Iya, habis variasi, mobil jadi konslet kebakar Iya. misalnya. Terus mobil jadi ada problem. Aduh, ngurut kabelnya itu yang Setengah mati. Oke, next ya kok ya. Dari @doncarlo 41111. Hashtag obsesi. Sosialisasi tombol penekan di tongkat transmisi perlu ditekan apa, pas apa? pas apa dan akibatnya, ha? Ah, lu cerita dulu dah mobil lu. Ada pencet kan? Iya. Punya lu kan straight. Kalau tipe yang straight, biasa dia pakai pencet. Iya. Kalau tipe gate, dia nggak pakai Nggak pencet. pakai pencet. Nah, kenapa pakai pencet? Kalau yang pakai pencet, ya lebih fungsinya buat dari ini aja sih. P ke R sama N ke R, fungsinya itu aja. Karena kan fungsinya dari P ke R itu kan, P itu kan posisi pengunci ya kan kok. Nah R ini reverse. Nah jadi harus ada apa ya, safety ya, tombol safety lah ya. Anggap aja itu buat rilisnya. Buat rilis ya. Tapi kalau N ke D, D3, D4, D2, Itu nggak pencet pun bisa. nggak pencet, itu geser-geser aja bisa. Ada efek sampingnya nggak kalau nggak dipencet tapi dipindahin? Ya nggak bisa dipindah kalau nggak dipencet. Harus dipencet baru bisa dipindah. Itu sebenarnya safety. 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 Karena kita nggak mau dari D pindah ke N, oke lah. Kita dorong tanpa pencet bisa. Iya. Tapi dari N ke R itu kan nggak boleh. Iya, Kalau masih iya. ada sisa putar. Putaran. Nah itu makanya butuh dengan kesadaran. Iya. sadar. Maksudnya tuh- Eling. Pencet itu dengan sadar kita mau pindahin. Iya. Ya kan? Nah, yang perlu kita tahu apa? Kita kan pindah ke gigi selanjutnya. Berarti harusnya dengan sadar juga kita harus tahu, oh ini pindah ke gigi berlawanan. Iya. Harus berhenti total dulu, Betul, baru pindah. Kan sebenarnya tujuannya Iya. itu kan ya. Supaya kita nih sadar nih. Cuma kan kadang ada yang mungkin karena edukasinya kurang, pengetahuannya kurang, makanya pemakaian pengoperasian tuas di mobil matic masih kadang suka salah. Iya. Padahal kan harusnya itu dengan kesadaran kita pencet pindah, berarti dengan posisi sadar, dan juga kita harus juga sadar kalau untuk pindah gigi selanjutnya itu harus berhenti dulu. Iya, Nah, udah benar, itu. benar. Simpelnya kan itu fungsinya ya. Oke, next ya guys ya. Dari @egan Febrian 2665. Hashtag obsesi. Bahas metiknya Mitsubishi Mirage dong. Pernah ada yang masuk bengkel? Tidak, sebab belum ada video yang bahas Mitsubishi Mirage. Arigato. Betul. Mitsubishi Mirage nggak pernah masuk bengkel. Pernah masuk tapi rata-rata perawatan. Dulu pernah ada satu, ingat nggak, dari bengkel resmi yang kabelnya udah acak-acakan. Ya lebih ke elektrikal kan. Tapi kalau di masalah di metiknya kan memang belum ada. Waktu itu kita akhirnya apa ya, ganti body valve sama Iya. kita benerin soketnya. Iya. Tapi maksudnya kalau memang karena metiknya jebol gitu, belum ada. Mirage belum ada. Rata-rata perawatan sih Mirage. Dan mobilnya juga memang jarang masuk sih buat perawatan juga ya. Sekali masuk perawatan doang. Oke, next ya. Dari @morotias. Hashtag obsesi. Halo Ko Freddy dan Kang Arya yang ganteng-ganteng. Dana mepet, pengen punya mobil baru. Antara Brio Satya E, Agya G, lebih rekomendasi mana? Saya sudah nonton YouTube kelebihan Brio E Satya, model bagus 4 silinder. Kalau Agya fitur G lengkap, ada pedal shift tapi 3 silinder. Saya mau tanya, sepengaruh apa perbedaan silinder? Karena saya bingung mau pilih mana. Karena hal itu, terima kasih. Nah, jawab Ini dulu khusus dah. mobil ini aja ya, maksudnya untuk Brio Satya dan Agya ya. Jangan nyambung ke BMW yang 3 silinder juga, tahu-tahu. Bilang BMW 3 silinder nggak enak nanti bilangnya. Ya kalau buat Brio, Pak, mesinnya tuh Honda tuh lebih enak. VTEC kan ini harusnya ya. VTEC itu kalau gue bilang ya, Agya Dual VTI sama Brio VTEC, cara mesin nih, itu menurut gue lebih unggul VTEC karena dia tarikan dan mesinnya lebih bertenaga. Kalau misalkan mau mobil Toyota, saran gue mending cari yang single ya kok ya. Single VVTi tenaganya masih lebih ada lah, ya kan? Walaupun sama-sama ngelitik juga gitu kan. Cuma ngambil yang single kalau gue. Kalau Brio sih, walaupun Satya juga LCGC ya kok ya. Dengan mesin VTEC-nya itu nggak terasa
kerasa LCGC-nya. Anjay. Ya itu sih menurut aku. Jangan lupa ganti logo. Jadi apa? Trio Satya kan logonya kan bukan H kan? Oh iya, bukan. Oh bukan ya? Iya. Nggak ngeh loh. Ada kayak kembang apa gitu ya? Masa? Oh iya bener, logonya beda. Baru sadar aku. Kayak ini, kayak angel. Kayak ada sayapnya gitu loh, kayak ada Angel. sayapnya. Angel. Angel. Kayak ada sayapnya gitu, bener. Gue liatnya kayak bunga, teh pucuk. Iya, Hah? mirip-mirip. Ya bunga juga bisa sih, bunga juga bisa. Iya. Bener ya, ganti logo aja ya, jadi logo H, bener. Orang juga ada kagak mikir. Dari aku sih itu kok. Soalnya kalau pakai H, pride-nya lebih dapet. Pertanyaannya sama, kenapa banyak orang beli HRV? Ya kan? Udah kesini-sini makin tahu kan, ternyata transmisinya jelek. Tapi tetap dibeli. Tetap dibeli. Tetap mobil itu laku. Laku banget. Ya karena itu Honda. Iya. Oke. Gimana kok? Menurut kau ada tambahan nggak kok? Nggak ada. Oke lah, next ya kok ya. Terakhir nih dari @navikzulkarnain4490. Esok obsesi, salam kenal Ko Freddy dan Ko Arya. Lagi minat Toyota Sienna nih. Apa CVT termasuk badak? Mengingat usia mobil juga udah lumayan tua. Kalau dibandingin yang MT 6 speed, lebih enak mana dari segi performa dan konsumsi BBM? Sienna tuh ada yang AT nggak sih sebenarnya? Aku masih bingung nih. Ada kan harusnya? CVT. Masa Sienna AT nggak ada sih kok? Sienna pilihannya cuma manual atau matic. Maticnya CVT. Udah. Oke. Yang ada manual juga tipe yang rendah kan tipe G apa E ya? Kalau nggak salah ya. V, Q kayaknya nggak ada manual. Manual ya? Ada Sienna E ya? Kalau nggak salah ada loh. Nggak tahu, aku E, lupa ya. G. Kalau nggak salah ya, EG ada manual. Kalau udah seneng mobil matic, mau pakai mobil manual tuh di perkotaan tuh males. Betul. Nah kalau ngomong bandel, ya manual pasti jauh lebih bandel. Ya. Cuma tetap harus ganti kopling ya kan. Umurnya nggak selama Matic itu. Bisa, nah itulah makanya Matic itu bisa umurnya lebih lama dibanding manual. Bisa juga umurnya lebih pendek dibanding manual, bisa. Ya kalau ribet mah tetap Matic lebih ribet. Manual nggak banyak di perawatannya. Oke, lebih tahan, ya, lebih bandel, iya. Tapi kita nggak bisa ngomong Matic itu umurnya lebih pendek dibanding manual, ya nggak juga. Nggak juga. Matic yang umurnya bisa berkali-kali lipat dibanding manual banyak, ya kan. Nah, kita ngomong kalau Innova 600.000 baru rusak Maticnya. Itu berarti gile itu udah. Anggaplah 4 kali mobil manual ganti kopling. Iya. Baru Maticnya rusak. Sienna juga bukannya jelek lah. Oke Maticnya. aja. Ya, kalau menurut gue pilih Sienna dibanding Freed. Iya, aku juga pilihnya Sienna kalau untuk hal ini Sienna sih. Nggak, soalnya Freed itu bensinnya boros, tenaganya nggak gitu ada. Apalagi mau dicela nih. Belakang sempit. Sienna juga mirip-mirip lah. Masalahnya. Ya, maksudnya kayak nggak sesuai gitu loh. Mobil mesin 1,5, konsumsi BBM-nya 1:8-an, 1:9. Itu kayak 2400-nya Honda itu. Atau 2000-nya Innova. Iya, atau 2000-nya Innova. Maksudnya terlalu boros kan kalau untuk mesin 1,5. Yuk, yang pakai Honda Freed coba. Speak up. Ya pakai Sienna coba. Yuk, Speak up. kasih tahu konsumsi BBM-nya berapa, ya kan? Oke, udah cukup lah, udah. Udah cukup ya guys untuk video YouTube kali ini di Obsesi episode 84. Nanti kita ketemu lagi di video Obsesi berikutnya. Dan gue pengen ingetin lagi ke teman-teman, ingat Domo Transmisi lagi ada promo ganti oli Matic sama filter Matic gratis anti jeduk ya. Perharinya hanya 5 mobil, langsung hubungin admin guys, cepet-cepetan, setiap harinya hanya 5 mobil. Ini Dah, kalau harga retailnya berapa? 180.000 satu Oke, botolnya. kita kasih free. Kasih free sekarang, oke? Fungsinya buat apa? Multivitamin. Multivitamin. Tinggi vitamin C dan kalsium. Sebelum kerusakan terjadi, pakai ini dulu. Paling segitu aja, kita ketemu lagi di video Obsesi berikutnya. Domo Transmisi, dokternya Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.